Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kita bertemu lagi. Apa kabar hari ini? Semoga tetap terhindar dari wabah COVID virus 19 ya. Wabah virus COVID-19. Jangan lupa protokol kesehatannya diperketat, menggunakan masker, dan jaga jarak aman. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai entitas relationship diagram atau biasa disingkat IRD. Setelah kemarin kita membahas database itu apa, konsep dan analoginya, serta kita juga sudah membahas teori mengenai IRD itu sendiri, dimulai dari konsep, analogi, simbol-simbol, kita sudah paham ya, kita sudah mengerti. Oke, sekarang saya akan ajak kalian bagaimana cara membuatnya langsung. Mungkin kalau misalkan cuma lihat PowerPoint kan suka bingung ya. Nah, ini gimana sih gitu. Padahal sudah tahu simbolnya seperti apa, fungsinya untuk apa, ya sudah memahami. Oke, untuk pembuatannya sendiri, sebetulnya yang paling mudah itu ada bawaan dari Microsoft ya, namanya Microsoft Visio. Bisa download juga banyak yang free. Ini saya coba pakai yang online menggunakan Lucid App. Kalau misalkan mau juga silakan dicoba ya, karena ini free. Coba kalian cari yang free. Nah, nanti daftar dan lain sebagainya, sama lah ya seperti itu. Nanti keluar seperti ini. Di Visio juga kurang lebih sama kok. Nah, bedanya, nanti di sebelah kiri ini ada simbol-simbol atau tools-nya. Sebetulnya tools khusus untuk IRD-nya, ada tulisan IRD gitu. Nggak ada ya. Sama aja kan kita udah kenal flowchart ya. Udah tahu flowchart itu seperti apa sebelumnya di pemrograman dasar kan. Dan di IRD sendiri kan kita lihat sama-sama aja ya, maksudnya si bentuknya cuma beda nama dan tentu saja beda fungsi. Ketika mau bikin flowchart, ya sama aja simbolnya ini, tapi fungsinya berbeda. Sekarang untuk bikin IRD pun ya simbolnya pun sama. Ini ada, kalau di flowchart ini proses, kalau sekarang kita IRD ini entitas. Ini ada decision kalau di flowchart, kalau sekarang kita relasi. Di flowchart ini ada terminator, sekarang kita atribut ya. Ini juga ada line-nya kalau di ini. Tapi kalau misalnya di RD, ini hanya garis biasa sih, cuman yang menghubungkan dan nanti akan ditunjukkan kardinalitasnya. Oke, kita sudah bahas kan tentang relasi. Relasi ada 3 ya, ada one to one, pemetaan tepat dari satu ke satu. Kedua ada one to many, jadi satu entitas bisa berhubungan dengan banyak entitas lain. Atau sebaliknya, many to one, banyak entitas bisa berhubungan dengan satu entitas saja. Lalu terakhir, many to many, banyak entitas berhubungan dengan banyak entitas lagi. Relasinya banyak. Jadi mungkin sudah kita bahas juga. Nah, hari ini akan saya contohkan mungkin yang paling mudah dulu, nanti akan kita kembangkan ya. Saya akan contohkan yang one to one, relasi yang tepat one to one memetakan dari satu entitas ke entitas yang lainnya hanya satu. Oke. Kita masuk ke entity atau entitas ya. Ini simbolnya, proses. Ceritanya saya mau memetakan seorang driver taksi. Taksi bukan ojek online ya, taksi seperti Bluebird. Mungkin udah jarang pakai ya karena ojek online, Gokar, apalagi Grabcar itu udah marak lah, udah enak. Tapi kan itu mah mobil pribadi ya, beda lagi gitu. Sekarang contoh kasusnya kita mau ambil driver taksi. Nah, kalau driver taksi itu dia bertanggung jawab terhadap satu taksi, terhadap satu mobilnya. Beda sama apa itu supir angkot. Kalau supir angkot kan supir tembak, bisa ganti-ganti gitu mobilnya. Hari ini bawa mobil yang ini, besok bawa lagi yang lain gitu, beda. Kalau taksi mah enggak. Satu kode pegawainya itu berelasinya ke satu nomor plat mobil. Oke, kita masukin entity-nya berarti driver taksi. Kita sudah tahu ya kalau entity itu pasti punya atribut. Nah, ini atributnya pakai terminator kalau di si flowchart. Karena kan bentuknya sama ya. Bentuknya apa ini? Oval. Oke, kira-kira apa driver taksi yang wajib?
Sudah pasti punya kode pegawai ya? Atau NIP mungkin? Kode pegawai aja lah. Kode driver. Jangan lupa karena dia kalau kode itu biasanya kan dia primary key ya. Unik gitu kan, sudah pernah kita bahas bagaimana cara penentuan primary key. Sekarang kita sudah punya nih calon primary key. Kalau sudah ada primary key-nya, jangan lupa pakai underscore untuk membedakan dia dengan yang lainnya. Oke, kalau udah kasih line, kita hubungkan ke ininya, ke entity-nya. Nah, ini kan ada garis ya. Bagusnya kan kita hilangkan. Nanti kalian bisa coba juga cari di flowchart, itu lebih mudah kok. Gak apa-apa lah. Hal gini sedikit. Oke, ada apa lagi? Copy aja deh. Lebih enak. Ada nama driver. Tapi jangan gunakan lagi underscore, karena kalau digunakan jadi primary key lagi. Sedangkan primary key kan hanya satu. Ya. Oke, kalau sudah ditarik lagi garisnya, betulkan lagi. Sebetulnya banyak ya. Kalian sudah pandai menentukan atribut apa yang misalkan melekat di suatu entitas. Ini saya contohkan 2. Ini entitasnya sudah, ini atributnya sudah. Sekarang kita akan masuk ke relasi. Di sini itu decision ya. Oke, kita kasih sini. Nah, sebuah relasi itu kan harus menggunakan kata kerja. Driver taksi, mengendarai mobil gitu ceritanya. Mengendarai. Sekarang bikin lagi entitas satunya lagi, yaitu entitas si taksinya. Lalu kita buat atributnya. Nomor polisi ya biasanya. Atau mau kode taksi juga boleh lah. Cuman kan semua mobil pasti punya nomor polisi ya. Oke, jangan lupa betulkan. Terus apa? Jenis misalkan. Kan macam-macam ya taksi itu. Gensi. Salah. Jenis. Ya. Dan lain sebagainya ya. Banyak, nanti jangan cuma 2. Ini saya cuma contoh aja. Supaya waktunya tidak terlalu lama. Oke, karena sudah ada entitas, atributnya, dan relasinya, kita hubungkan. Oke. Driver taksi mengendarai taksi. Jadi sebetulnya sebelum kalian gambar, itu baiknya di sketsa dulu di kertas. Coret-coret dulu gitu, mau bikin seperti apa. Kan kalau masih gambar mah tinggal dicoret. Tapi kalau kita udah bikin, salah, ribet ya, harus hapus lagi, rubah lagi gitu. Jadi di sketsa dulu di kertas. Ya jangan di pikiran doang sih, kalau bisa mah digambarkan gitu, didesain langsung di kertas biar enak. Nanti kalau udah kan tinggal dibuat ke dalam ininya, entah pakai Visio atau menggunakan Lucid App seperti saya boleh. Jadi meminimalisir kesalahan udah pasti gitu. Kita udah tahu entitas apa yang mau dipakai, atributnya apa aja, relasinya apa gitu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang relasinya belum dibetulin, kita betulin dulu. Ini karena dia basicnya decision, ada yes, ada no ya, tapi nggak apa-apa. Ini bisa kita pakai untuk relasi. Karena tadi saya mau mencontohkan yang one to one ya. Satu driver taksi hanya mengendarai satu taksi, dan satu taksi hanya bisa dikendarai satu driver taksi. Nah, ini contoh yang one to one. Kita tarik ke sini biar lebih rapi. Oke. Sudah jadi untuk yang ini. Ya. Seperti itu. Nanti untuk pembahasan selanjutnya kita akan coba ke yang one to many, many to one, ataupun many to many. Baik,
Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.